Oke, selamat pagi, siang, dan sore, dan juga malam untuk kalian sobat-sobat Dansel sekalian ya. Kali ini kita akan mereview HP yang udah kalian klik di thumbnail dan juga kalian lihat di judulnya ya, iPhone 14. Kali ini akan kita unboxing. Yang pertama kita unboxing, dan sekarang saya terlihat lebih bebas ya, karena saya sudah nggak pakai script. Jadi ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena saya masih belajar. Saya akan mencoba untuk mengunboxing sebuah iPhone yang digadang-gadang iPhone ini adalah sebagai HP yang kelasnya udah flagship dan juga sebagai penunjang pamor mungkin ya. Jadi kalau orang pakai iPhone itu pasti yang pertama gayanya. Jadi kayak gitu. Oke, sekarang langsung aja, nggak usah banyak bacot. Sebelum kita unboxing, waktunya kita bumper dulu. Oke, nah sekarang ini HP-nya di sini, di samping saya ini ya HP-nya. Di sini ada 3 HP. Ini iPhone semua ya, iPhone. Tapi yang kita unboxing hanya satu, karena kita cuma punya satu unit sebenarnya yang bakal di unboxing. Oke, jadi yang di sini untuk perbandingan aja. Jadi di sini ada 3 iPhone. Yang pertama ini adalah iPhone 13. iPhone 13 top. 13 doang. Jadi kayak gini iPhone 13. Dan yang tengah ini yang bakal kita unboxing. Ini adalah iPhone 14 top. iPhone 14 doang ya. Versi basicnya. Dan yang ini ya kalian tahu lah ya. Ini sering banget muncul iklannya dan udah sering kalian lihat. Kalau kalian lihat ini, mau lihat reviewnya, bisa kalian tunggu aja di channel Dansel Official. Kalian subscribe, jangan lupa loncengnya ya. Kalian tunggu aja. Oke, jadi ini adalah iPhone 14 Pro yang udah bisa kalian lihat ya perbedaan dari kotaknya. Sekarang lanjut aja kita review untuk kotak dari iPhone 14 versi basic. Jadi untuk impresi pertama iPhone 14 ini, menurut saya dari kotaknya ya, emang terkesan biasa aja sih menurut saya ya. Dari iPhone ini kotaknya warnanya putih, dan dari kotak sebelumnya untuk iPhone 13 ini dia juga warnanya sama ya, sama-sama putih. Jadi seperti ini, bisa dilihat dari atas ya, mungkin lebih jelas. Jadi kayak gini, nggak ada perbedaan yang jauh. Cuma yang bisa kalian lihat perbedaan yang paling jelas itu ada di gambar paling depannya. Untuk iPhone yang 14 ini dia gambarnya udah dipindah. Sebelumnya bagian belakangnya yang ditonjolin, sekarang bagian depannya atau bagian layar. Yang kebanyakan kalian lihat di HP Android juga bagian belakang. Namun mungkin karena si iPhone 14 ini masih mamerin si ini, kita ambil yang satunya. Nah ini iPhone 14 yang ngunggulin Dynamic Island, jadi dia mindahin bagian belakangnya ke layar. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk bagian depannya kayak gini ya, udah jelas. Kameranya menyilang. Untuk iPhone 14 juga sama. Masih sama, katanya sih masih sama banget. Kayak gitu. Oke, lanjut sekarang untuk bagian samping. Untuk bagian samping iPhone 14 ini yang terbaru, dia juga masih sama, ada tulisan iPhone. Tapi kalau kita lihat dari samping, ini agak mengkilap ya. Namun yang warna hitam ini enggak. Jadi dia sama-sama doff. Dari yang putih doff, iPhone, tulisan iPhone-nya juga doff. Tapi kalau yang 14, atau mungkin karena dia warnanya purple kali ya, jadi dia warnanya agak ada mengkilapnya. Oh iya, dan yang sebelah sini kita lihat dulu sama-sama ya, ada tulisan iPhone. Kemudian untuk bagian atas dia juga ada logo Apple. Bagian bawah juga sama. Untuk bagian belakang, nah di sini ada keterangan dari iPhone-nya mengenai spesifikasinya.
Kemudian ada barcode ID dan seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita geser iPhone yang ini. Nah, kayak gini. Sebenarnya iPhone itu nggak ada wrappingnya kayak gini ya, plastik. Cuma gara-gara untuk di Dancel ini kita kan peduli ya sama kebersihan. Jadi biar boxnya ini nggak kotor, kena tangan atau kenapa-napa, kegeser-geser. Jadi di wrapping. Sebenarnya nggak ada wrappingnya. Kayak gitu. Oke, sekarang langsung aja Mas dibongkar, boleh? Oke. Kita ambil senjata dulu. Kita pakai peso. Sebenarnya peso ini nggak ada di rencana ya, karena kita malas ambil cutter terlalu jauh jaraknya, jadi seadanya aja. Oke, yang pertama kita sigar dulu. Yes. Kita lepas bagian bawahnya juga. Kelamaan Mas. Gak usah estetik-estetikan ya. Langsung aja kita kletek gini. Kelamaan. Oke, kita minggirin dulu sampahnya. Oke, jadi seperti inilah tampilan aslinya ya dari box iPhone 14 atau iPhone 14 yang baru versi basic. Jadi seperti ini. Kemudian kita buka bagian dalamnya. Set. Nah, kita udah disuguhkan oleh HP-nya secara langsung ya. Kalau di Android biasanya dia bukan HP-nya langsung, jadi masih ada kertas-kertasnya. Tapi kalau di sini kita langsung disuguhin dengan HP-nya. Oke, sebenarnya juga ada kertasnya ya buat narik, tapi karena ini kita HP-nya sebenarnya udah di unboxing duluan. Jadi kita unboxingnya yang kedua. Jadi udah di unboxing sebenarnya. Oke, jadi di sini ada unitnya. Di sini ada unitnya. Kita minggirin dulu, kita lihat dalamnya. Oh iya, lupa. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu yang ini ya, yang masih belum kita buka. Ini juga masih belum kelihatan sih. Nah, dilihat dari kardusnya, bisa kalian lihat ya, kardusnya tipis. Ini adalah ciri-ciri dari HP flagship zaman sekarang, yang dimana nggak tahu kenapa para produsen itu HP flagship padahal lebih mahal ya Mas ya, tapi malah dikasih yang tipis-tipis. Dan bisa seperti kalian lihat seperti review yang lainnya. Jadi emang nggak ada kepala chargernya, harus kalian beli sendiri kepala chargernya, yang mana harganya juga untuk iPhone sendiri lumayan mahal, sekitar 500 ribuan kayak gitu yang ori. Jadi nggak tahu kenapa HP flagship kok kayak gitu. Kemudian di sini ada kartu garansi. Kemudian di sini ada kabel cas Lightning. Lightningnya masih nancap di HP, tapi yang USB-C ini nancapnya di kepala chargernya. Kok gitu ya? Ngapain coba? Kenapa nggak disamain coba ya? Kenapa nggak pakai USB-C? Kan ya kan sama kayak Android, jadi lebih simple. Jadi kita bisa tukar-tukaran. Kalau casnya ketinggalan, kita masih bisa beli lagi langsung di counter. Atau ini kita pinjem. Lebih simpel sebenarnya, tapi kenapa ya? Nah, ini masih pakai Lightning. Kemudian di sini ada buku-buku atau kertas-kertas. Di sini ada tulisannya Designed by Apple in California. Oke, jadi artinya didesain oleh Apple di Bali. Oke, di sini kita mendapatkan beberapa kertas-kertas yang nggak penting, pasti nggak bakal dibaca sama yang beli HP ini. Dan di sini ada stiker Apple yang gedenya segini. Dan ini biasanya dipasang itu paling sering lihat ya kalian di pantatnya mobil. Kalau kalian lihat
mobil ada stiker ini, berarti dia pamer kalau dia punya Apple iPhone kayak gitu. Nah, terus di sini ada SIM ejector gitu. Oke, kita masukin lagi. Kita minggirin, langsung aja kita bahas HP-nya. Oke. Ini udah nggak ada apa-apa lagi. Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Gak usah, langsung aja. Free nyala, gak apa lah. Menandakan kalau yang punya ini emang dia. iPhone-nya nyala. Oke, jadi ini adalah iPhone-nya. Sekarang kita bahas untuk bagian bodinya terlebih dahulu, untuk bagian eksterior. Untuk bagian eksterior ini masih sama ya, kayak iPhone yang 13 kayak ini. Sama-sama versi basic, bisa dilihat dari gambar ya, karena ini kita nggak bisa buka karena masih baru. Jadi masih sama, dilihat dari katanya sih, karena kita nggak buka ya, jadi kita nggak bisa ngebandingin langsung. Di sini kita juga ada ini iPhone XR. Nah kayak gini. Untuk dimensinya kemungkinan masih sama ya, cuma emang bentuknya udah beda. Di sini dia membulat, sedangkan untuk yang versi O12 ke atas dia udah flat, jadi udah kotak-kotak. Untuk kalian yang pengen yang bulat bisa ke 11 dan juga XR dan lain-lain. Kalau yang 12 ke atas itu yang kotak-kotak. Nah, untuk modelnya masih sama. Di sini bisa kita lihat gambar kecilnya. Dia masih tombolnya masih sama di samping. Kemudian untuk tombol volume juga masih di samping kiri. Kemudian logonya juga masih sama di tengah. Kemudian untuk layout dari kameranya ini menyilang masih sama juga. Ada 2 biji. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bahannya, di belakang iPhone ini dia berbahan kaca ya. Jadi pastinya sidik jari bakal nempel di sini. Sidik jari akan lebih mudah nempel. Kemudian untuk bagian depannya dia juga kaca pasti, layar. Kemudian untuk bagian sampingnya ini adalah frame yang terbuat dari bahan aluminium. Jadi terasa solid dan juga keras seperti itu. Untuk bagian sampingnya bisa kita lihat di sini ada garis antena dan juga ada SIM tray. Yang SIM tray ini ada di produk untuk pasar Asia ya. Kalau untuk pasar Amerika udah nggak ada karena udah pakai eSIM. Dan di sini masih ada SIM tray-nya. Tapi tenang aja, masih bisa untuk pakai eSIM juga. Ini adalah tombol volume up and down. Ini adalah tombol silent button. Kemudian di sini ada garis antena juga. Untuk bagian atasnya di sini ada garis antena 1, nggak ada apa-apa. Kemudian untuk bagian samping kanan di sini ada power button, tombol power ya. Kemudian ada antena, kemudian ada antena juga di sini, udah nggak ada apa-apa. Untuk bagian bawahnya di sini ada speaker yang udah stereo. Kemudian ada kabel port lightning. Saya salah sebut terus karena USB-C lebih gampang untuk disebutkan daripada kabel lightning. Lightning lampu ini lightning McQueen. Lebih gampang kabel USB. Apple, tolonglah. Emang mau gaya-gayaan sih. Susah manggilnya. Oke, jadi lanjut. Di sebelah sini ada mikrofonnya ada di sini guys. Ternyata ini mikrofon dan juga ini adalah lubang speaker. Kemudian di sini ada garis antenanya. Kok ada sebut sih? Mungkin saya manis. Oke, lanjut aja untuk bagian depan. HP-nya udah nyala ya. Karena saya jelaskan lagi atau enggak? Tadi udah jelas ya. Gak usah dibahas lagi. Jadi kayak gini tampilan pertamanya. Ini udah diganti ya. Yang pertama pasti gambarnya bukan kayak gini. Gambarnya kayak gini loh. Ini tampilan pertamanya harusnya kayak gini. Oke. Jadi ini tampilan pertamanya. Untuk bezelnya sendiri kalian udah lihat ya.
katanya sih iPhone itu selalu simetris untuk bagian bezelnya, mulai dari samping kanan kiri, kemudian untuk bagian bawahnya, kemudian untuk bagian atasnya di sini ada tompel yang lumayan besar. Meskipun tompel ini lumayan besar, tapi menurut saya nggak begitu mengganggu sih. Namun kalau dibandingin dengan Android itu udah banyak yang pakai kayak dot display. Dia cuma titik satu doang kamera. Jadi menurut saya itu lebih enak dilihat. Dan katanya untuk iPhone 14 ini dibandingkan dari iPhone yang 13, ini untuk poninya udah lebih mengecil. Oke, sekarang lanjut aja kita buka. Oke, nah di sini HP-nya sudah menyala ya. Oke, untuk layarnya dia sudah 1170 kali 2532 pixel. Kemudian untuk rasionya dia udah 19:5:9. Jadi kayak gitu. Jadi menurut saya udah lancar dan dia masih 60 Hz. Padahal untuk versi-versi Android yang kelasnya kayak HP apa ya? Sekelas 2 jutaan, dia udah bisa sampai 90 Hz dan layarnya lancar. Tapi menurut saya sih HP untuk layarnya iPhone ini masih tergolong lancar-lancar aja. Jadi nggak ada kendala, masih terlihat smooth. Cuma mungkin kalau buat scroll-scroll lama baru terasa ya perbedaannya. Oke, jadi seperti ini, layarnya masih smooth, masih enak, dan dia ukurannya 6,1 inci, lumayan lah, dan simple untuk satu tangan, masih sangat enak sekali. Dan kita lihat di bagian atas ini ada beberapa sensor. Ada sensor Face ID, kemudian sensor True Tone Color, kemudian di sini ada kameranya. Emang nggak begitu kelihatan karena tertutup bezel yang warna hitam. Sekarang kita coba kameranya dulu. Oke, untuk kamera depannya dia udah 12 megapiksel. Dan udah lumayan lah, untuk warnanya juga cukup untuk membuat kalian terlihat ganteng atau cantik. Kemudian untuk bagian kamera belakang. Nah, kamera belakangnya ini adalah unggulan dari Apple ya. Karena kebanyakan orang beli Apple atau iPhone itu karena kameranya yang paling mencolok ya. Karena kameranya bagus katanya. Dan di sini kita mendapatkan kamera 12 megapiksel 2 buah. Oke, untuk perekaman videonya untuk versi standarnya di menu utama video dia udah bisa 4K 30 fps. Salah, ternyata bisa naik lagi ke 60 fps. Bisa lagi? Oh, nggak bisa. Jadi ternyata 4K 60 fps. Kemudian untuk bagian mode sinematiknya dia juga masih sama, dia udah bisa 4K. Kemudian udah bisa 60. Oh, ternyata masih 30 fps. Untuk bagian yang sinematik ini mungkin bisa lebih bagus ya. Kemudian yang suka video sinematik. Kemudian ada slow mo. Di bagian slow mo ini entah kenapa kok kayak ada noise-nya ya. Atau emang gitu, atau shutter speed-nya. Oke. Kemudian ada menu-menu yang cukup lengkap dan banyak. Ada panorama juga, ada portrait. Kemudian seperti ini hasil videonya, udah bagus sekali untuk seekor iPhone. Oke, jadi seperti inilah tampilan awal dari unboxing iPhone 14. Jadi menurut kalian gimana iPhone 14 ini? Kalau menurut saya nggak banyak perbedaan dari iPhone yang sebelumnya. Mungkin hanya perbedaan kecil mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya, yang nanti bakal kita review di video selanjutnya. Bersama aku Tobel, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian mengenai video ini yang mungkin butuh rekomendasi HP. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.